PT Pertamina Geothermal Energi Tbk menargetkan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi atau geothermal dalam 2-3 tahun ke depan mencapai 1 gigawatt. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk terus berupaya dalam meningkatkan eksplorasi dan pengembangan geothermal dengan kompetensi pada pekerja hingga menyusun rencana yang inline dengan tata kelistrikan nasional. Dengan hal tersebut, manajemen pun yakin target 1 gigawatt dalam 3 tahun ke depan dapat terrealisasi. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk menargetkan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi atau geothermal dalam 2-3 tahun ke depan mencapai 1 gigawatt. Dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 727 megawatt. Menurut Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energi Tbk, Edwil Suzandi, untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina Geothermal terus berupaya meningkatkan kompetensi para pekerja dalam eksplorasi dan pengembangan geothermal. Perseroan juga tengah menyusun rencana eksplorasi dan rencana pengembangan yang inline dengan rencana tata kelistrikan nasional, serta memastikan besaran cadangan geothermal yang dimiliki PGE. Target kami 2-3 tahun ke depan, install capacity PGE hari ini sebesar 727 megawatt. 2-3 tahun ke depan target kami menjadi 1 gigawatt dan 5-10 tahun ke depan menjadi 3 gigawatt. Jadi itu yang hari ini dikerjakan oleh tim PGE, tentunya mohon doa restu. Dengan doa restu tentunya kami sangat yakin 3 gigawatt akan mampu kami realisasikan. Pertamina Geothermal Energi juga akan terus berkolaborasi dengan para stakeholder terkait guna dapat membantu percepatan dalam merealisasikan target. Manajemen pun tetap akan melakukan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya agar ke depan dapat dengan mudah merealisasikan suatu proyek. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Keinformasi pertama pemirsa, Indonesia menyatakan produksi beras Indonesia cukup tinggi. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto di hadapan pemimpin negara anggota PBB menyatakan Indonesia telah siap mengantisipasi krisis pangan. Berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Bahkan Indonesia telah memproduksi beras dalam jumlah yang cukup tinggi di tahun ini. Di hadapan para pemimpin negara, Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mulai mengekspor beras untuk negara lain yang membutuhkan. Selain itu, melalui ketersediaan pangan juga, Indonesia siap membantu menyediakan pangan untuk rakyat Palestina. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berinvestasi di sektor pertanian untuk menciptakan swasembada pangan. Presiden dengan tegas meyakini dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and Badan Gizi Nasional akan membentuk tim investigasi guna menyelidiki tingginya angka keracunan makan bergizi gratis. Dan informasi lengkapnya berikut ini. Maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional memastikan akan membentuk tim investigasi. BGN juga berencana membuka saluran siaga atau hotline untuk pengaduan berbagai keluhan program MBG. Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, pihaknya akan mengumpulkan data-data untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis ini. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah,
kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat. Kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar meminta masalah keracunan MBG ini harus segera dievaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Muhaimin juga mendesak Badan Gizi Nasional bergerak cepat mengusut masalah ini. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, kasus keracunan yang terjadi di wilayah 1 yang meliputi Sumatera, tercatat sebanyak 1.281 orang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG. Sementara di wilayah 2 yang meliputi Pulau Jawa tercatat sebanyak 27 kasus dengan jumlah 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG. Sedangkan di wilayah 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi hingga Papua tercatat 11 kasus dengan total 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Dari 3 wilayah tersebut, Badan Gizi Nasional mencatat ada sebanyak 4.700 porsi makanan yang bermasalah yang menyebabkan gangguan kesehatan. BGN berjanji akan terus memperketat mekanisme penyaluran makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, founder dan CEO Center for Indonesia Strategic Development atau CISDI, Dia Saminarsi menilai maraknya kasus keracunan menu makan bergizi gratis akibat tidak adanya persiapan yang matang. Dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Menurut dia, meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun rupiah, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya Perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Dengan tingginya jumlah kasus keracunan, CISDI mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Terjadinya kasus keracunan ini sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara dan dievaluasi kembali bagaimana batasan-batasannya, standar-standarnya untuk kandungan gizi, untuk cara memasak, daftar menu, cara pengepakan, cara distribusi, cara pengorganisasian atau tata kelola pembagiannya. Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan susu untuk memperkuat inovasi guna meningkatkan angka konsumsi susu di Indonesia. Saat ini, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih sebesar 16,1 liter per kapita per tahun, setara susu segar di bawah rata-rata konsumsi susu sejumlah negara di ASEAN.
Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan susu untuk memperkuat inovasi guna meningkatkan angka konsumsi susu di Indonesia. Pasalnya saat ini angka konsumsi susu di Indonesia masih di bawah negara-negara di kawasan ASEAN. Tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia masih sebesar 16,1 liter per kapita per tahun setara susu segar. Angka konsumsi susu di Indonesia masih di bawah negara Malaysia yang mencapai 50,9 liter per kapita per tahun, Singapura sebesar 46,1 liter per kapita per tahun, dan Vietnam sebesar 20,1 liter per kapita per tahun. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, masih rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia disebabkan tingginya intoleransi laktosa pada anak. Kondisi ini membuat anak tidak mampu mencerna laktosa dalam produk susu. Di mana seseorang tidak mampu mencerna laktosa atau gula dalam produk susu karena kekurangan enzim laktase yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Kementerian Perindustrian juga mendorong industri pengolahan susu untuk berperan aktif meningkatkan serapan susu segar dalam negeri serta menurunkan impor bahan baku yang saat ini mencapai 80% dari total kebutuhan nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.